mungkin sudah berhasil menunggangi Prabu Pancatnyana dari Simbar Manyura. Ya, padahal Simbar Manyura dengan Malopati sudah memiliki perjanjian perdamaian setelah Prabu Kalawardhati tewas. Maaf Gusti Prabu, apa Gusti Prabu berencana untuk menyerang balik negeri itu? Lanjutan dari episode sebelumnya, setelah pertempuran besar antara Simbar Manyura dan Malwapati Anglingdarma dan para pendekar pun tengah membicarakan tentang Durgandini yang bergabung bersama kerajaan Simbar Manyura. Ia pun yakin bahwa Durgandinilah yang menunggangi kerajaan tersebut saat ini, sehingga Simbar Manyura berani menyerang Malwapati. Anglingdarma pun berpendapat bahwa Malwapati harus waspada dan seluruh pasukan pun harus siap siaga perang menyambut serangan kembali dari kerajaan Simbar Manyura. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengirim telik sandi ke Simbar Manyura. Dan Batik Madrim pun di saat itu teringat dengan Kituntang, seorang telik sandi Malwapati yang membangun rumah dan membuka kedai di Simbar Manyura yang sudah sekian lamanya tidak mereka hubungi. Maaf Gusti Prabu, apakah tidak sebaiknya kita mengirim telik sandi ke sana? Sebenarnya kita punya orang kepercayaan kita di sana. Tapi dia sudah lama tidak sowan ke Malopati. Kituntang, apa dia masih hidup? Ada kabar kalau dia membuka warung di Kutaraja Simbar Manyura. Saya bersedia menjadi penghubung Gusti. Dewi Sintawati yang memiliki misi untuk membinasakan Durgandini di saat itu pun kemudian mengusulkan dirinya untuk menjadi penghubung pada Kituntang di Simbar Manyura. Setelah Dewi Sintawati mendapat persetujuan Prabu Anglingdarma untuk pergi ke Simbar Manyura sebagai penghubung dengan Kituntang, akhirnya Batik Madrim pun memberikan cincin sebagai penanda bahwa dirinya adalah orang Malwapati yang nantinya bisa ditunjukkan ketika bertemu dengan Kituntang di sana. Ini merupakan tanda kalau Nyai benar-benar utusan Malopati. Dan di malam itu Dewi Sintawati yang dalam posisi tidurnya didatangi oleh mendiang Pangeran Suryapati di mimpinya, yang memberikan wejangan kepadanya bahwa Dewi Sintawati harus kembali mempelajari jurus pedang Kalang Sembilan. Jurus yang sudah lama tidak digunakannya karena jurus tersebut termasuk ilmu pedang tingkat tinggi dari perguruan Sugaluh yang mampu membuat lawan cepat tunduk. Dengan bimbingan Pangeran Suryapati di hadapannya, Dewi Sintawati pun menerapkan pergerakan jurus itu dan setelah menguasainya ia pun terbangun dari tidurnya lalu langsung teringat kembali dengan jurus tersebut. Jurus Kalang Sembilan. Sudah lama saya melupakan jurus itu. Jurus pedang Padepokan Sugaluh yang paling hebat. Sementara di kerajaan Simbar Manyura, di saat itu terlihat Prabu Pancatnyana bersama para anggotanya sedang membicarakan kekalahannya setelah pertempuran dengan Malwapati. Kini sang Raja Simbar Manyura itu pun merasa cemas jika Malwapati melakukan serangan balik menuju kerajaannya. Patih Kalamurka di saat itu yang penuh dengan kesetiaan akhirnya menyerukan semangatnya bahwa akan selalu melindungi rajanya sampai titik darah penghabisan sekalipun. Di samping Durgandini juga masih menggenggam dendam yang berapi-api kepada Anglingdarma. Ia pun dengan sikap yang tidak berhenti menyerah untuk terus membela Simbar Manyura dalam menghadapi Malwapati hingga hal tersebut akhirnya membuat rasa tenang pada Prabu Pancatnyana. Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana rencana kita selanjutnya. Tentu Gusti Ratu, kami akan mempertahankan kehormatan Simbar Manyura sampai titik darah penghabisan. Gusti, kami pun akan tetap setia membela Simbar Manyura. Terima kasih. Kalian memang patut dibanggakan. Dan saya sangat terharu atas kesetiaan kalian. Di sisi lain di keesokan hari, Dewi Sintawati akhirnya mulai melakukan perjalanannya menuju Simbar Manyura dengan diantar Suliwa sampai perbatasan hutan keluar Malwapati. Di saat itu Suliwa sebenarnya ingin mendampingi Nyai Dewi untuk mencari keberadaan Kituntang karena ia mencemaskan jika terjadi apa-apa di sana nantinya. Akan tetapi Dewi Sintawati mengatakan ingin ke sana sendirian. Di samping melihat tenaga Suliwa yang juga belum pulih sepenuhnya akibat hantaman rengkah Gunung Durgandini tempo lalu. Dewi Sintawati pun menyuruh Suliwa agar menyempurnakan tenaga dan melatih lagi ilmu dasendriya serta jurus-jurus silatnya. Kamu harus tetap berlatih. Saya lihat jurus dasendriyamu masih belum sempurna. Benarnya Dewi, kepala saya rasanya pusing kalau saya menajamkan indera ke sepuluh saya. Jangan putus asa. Ya. Setelah melakukan perjalanannya sendirian, di malam harinya Dewi Sintawati pun telah sampai di Simbar Manyura. Kemudian ia pun bertanya kepada penduduk setempat letak warung makan Kituntang dan dengan posisi yang sangat pas, ternyata kedai warung makan Kituntang berada di hadapannya. Akhirnya ia pun segera masuk ke sana, dan berpura-pura memesan makanan kepada Kituntang. Ketika sudah menemukan sosok orang yang dicarinya, Nyai Dewi pun memperlihatkan cincin batu akik pemberian dari Patih Batik Madrim.
Dengan spontan Ki Tuntang pun langsung paham dan dengan penuh berhati-hati ia langsung memberitahukan Dewi Sintawati agar berbicara dengan pelan-pelan saja supaya tidak ada yang mencurigainya. Nyai, ada pesan dari Gusti Pati. Sudah lama Ki Tuntang tidak mengirimkan berita ke Malwapati. Nyai, ngomongnya jangan keras-keras. Di sini dinding dan pohon punya telinga, Nyai. Kita bicarakan di tempat lain saja. Jadi ayam panggang sama sayur gori. Terus minumannya apa, Nyai? Bandek saja Ki, cepat ya Ki. Iya, Nyai. Kamu cepat tolong ambil ayam panggang. Lihat perempuan yang baru datang itu. Dan di dalam kedai warung itu, ternyata ada sosok berandalan putra petinggi kerajaan Simbar Manyura yang bernama Dohitrabanu dan sedari tadi mengintai paras cantik Dewi Sintawati. Di saat itulah nafsu birahi Dohitrabanu pun muncul, dan ingin sekali mengajak wanita yang sedang diamatinya untuk melakukan adegan laga pertarungan di atas ranjang tidur. Kemudian ia menyuruh anak buahnya menyampaikan pesannya tersebut, sambil mengantarkan makanan kepada Dewi Sintawati. Akhirnya tanda-tanda akan terjadinya keributan pun mulai terlihat. Ketika anak buah Dohitrabanu langsung menyatakan bahwa juragannya ingin mengajak bersenang-senang di sebuah penginapan. Merasa dilecehkan, Dewi Sintawati pun sontak langsung sangat marah sekali karena sebagai wanita ia merasa dianggap rendah dan murahan. Akhirnya terjadilah tindak kekerasan di sana, ketika Nyai Dewi dengan tegas langsung menolak dan anak buah serta Dohitrabanu langsung menyerang Dewi Sintawati di saat itu juga. Dewi Sintawati yang sudah sangat muak, karena dirinya ditawar seenak jidatnya untuk diajak memuaskan nafsu akhirnya ia meringkus para bajingan kerajaan tersebut. Nyai sudah terlanjur membuka topeng. Maaf, saya lepas kendali Ki. Malam ini juga, Nyai harus meninggalkan kota raja. Tapi bagaimana saya bisa mendapat berita penting dari sampean? Saya punya rumah persembunyian di luar kota. Tidak ada satupun orang Simbar Manyura yang tahu, kecuali satu orang. Begini Nyai, malam ini juga Nyai harus meninggalkan kota raja, lewat gerbang timur. Saya akan menunggu Nyai di pinggir hutan. Ya. Setelah Dewi Sintawati keluar dari kedai Ki Tuntang, tiba-tiba kelompok berandalan pasukan Dohitrabanu menghadangnya karena masih tidak terima atas kekalahannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Simbar Manyura. Siapapun yang berani menghina Dohitrabanu. Bagaimana kalau kamu sekarang kubunuh saja? Sangat layak, manusia seperti kamu, yang senang melecehkan kaum perempuan, mendapat hukuman yang setimpal. Kurang ajar. Dewi Sintawati yang enggan mengampuni para bajingan itu, akhirnya dengan jurus pedang Kalang Sembilan yang baru dipelajarinya itu pun langsung membantai habis semua bajingan serta Dohitrabanu putra petinggi kerajaan tersebut. Kemudian Dewi Sintawati pun segera bergegas pergi ke arah hutan untuk menemui Ki Tuntang yang sudah menunggu di sana. Setelahnya Ki Tuntang langsung mengajak Dewi Sintawati menuju gubuk kecil di tengah hutan yang sangat tersembunyi dengan melewati jalan tikus yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Simbar Manyura. Puluhan tahun Ki Tuntang menjadi telik sandi Malwapati dan telah memiliki tempat persembunyian yang khusus ketika ada tugas kembali dari Prabu Angling Dharma seperti sekarang ini. Dewi Sintawati lantas menceritakan secara singkat kejadian di Malwapati, bahwa para sekutu kerajaan Simbar Manyura telah menyerang dan menyusup ke Malwapati. Maka dari itu Dewi Sintawati sebagai penghubung menginformasikan kepada Ki Tuntang untuk menggali berita dari Simbar Manyura beberapa hari ini dalam penyerangan mereka ke Malwapati. Apa selama ini kegiatan mereka tidak tercium oleh Ki Tuntang bahwa mereka menyewa pendekar sakti untuk melakukan penyerbuan? Selama ini yang tampak di kota raja Simbar Manyura adalah ketidakamanan. Banyak bermecora. Apa pengunjung di warung Kisanak tidak ada yang kelepasan membicarakan hal ini? Sama sekali tidak ada, Nyai. Sebenarnya saya tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti ini. Karena orang-orang yang mengganggu di warung Ki Tuntang sudah saya bunuh semua. Itulah, Nyai. Saya yakin besok akan geger dengan matinya Dohitrabanu dan kawan-kawan. Karena Dohitrabanu masih kerabat dekatnya Senopati Jayapati. Pokoknya, Nyai, saya akan ke sini kalau sudah aman sambil membawa berita. Iya, tapi... Tolonglah, Nyai. Nyai jangan menampakkan diri dulu. Sementara kita kembali di kerajaan Simbar Manyura, di saat itu Sudawirat yang terlihat sedang berbicara kepada gurunya bahwa ia sangat ingin sekali menguasai ilmu malih rupa. Durgandini yang pernah berkata pada Sudawirat bahwa akan memperkenalkan dengan seseorang yang memiliki ilmu malih rupa tersebut yang bernama Empu Sargayuda. Demi meningkatkan kesaktiannya,
Sudawirat sangat berambisi sekali menguasai ilmu tersebut dan meminta gurunya agar segera memberitahu letak tempat tinggal temannya itu berada, lalu ia bersama Lokahita akan meninggalkan Simbar Mayura untuk sementara waktu. Setelah diberitahukan alamat tempat Empu Sargayuda, Sudawirat dan Lokahita pun segera bergegas pergi menuju ke sana untuk berguru padanya. Di sisi lain, setelah Ki Tuntang kembali di kedai warungnya, Senopati dan para pasukan Simbar Manyura pun menangkap Ki Tuntang karena dicurigai telah bersekongkol dengan wanita yang telah membunuh keponakannya Dohitra Banu. Meski Ki Tuntang sudah mencoba mencari berbagai alasan bahwa ia sama sekali tidak mengenalinya dan hanya membeli cincin batu akik dari wanita yang dimaksud. Akan tetapi alasan Ki Tuntang dianggap berbohong oleh Senopati ketika melihat cincin batu akik yang dipakainya terlihat sudah lama terpasang di tangannya, dan di saat itulah akhirnya Ki Tuntang pun ditetapkan sebagai tersangka. Tangkap dia! Cincin itu sudah lama dipakai. Di jarinya ada bekas putih. Sungguh, Tuan. Hamba tidak bohong. Hamba tidak bersalah, Tuan. Ampun, Tuan. Seret dia! Ampun, Tuan. Dan singkat cerita, setelah Ki Tuntang dibawa ke pengadilan Adiaksa, dengan keputusan jaksa akhirnya Ki Tuntang dinyatakan bersalah dan langsung divonis hukuman mati. Karena dianggap telah bersekutu dengan pendekar wanita yang membunuh Dohitra Banu, putra petinggi kerajaan Simbar Manyura. Dan seorang pembantu serta orang kepercayaan Ki Tuntang di saat itu pun langsung memberitahukan berita tersebut kepada Dewi Sintawati yang masih berada di gubuk persembunyiannya. Ada apa, ya? Paman Tuntang mau dihukum pancung. Dia digiring ke panggung Pemanggahan. Kamu tunggu di sini saja ya. Iya, Nyai. Setelahnya Prabu Pancatnyana di saat itu kemudian menyuruh prajurit untuk melepaskan pasungannya dan memberikan kesempatan kepada Ki Tuntang untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ki Tuntang lantas menyampaikan kritikan kepada Sang Adiaksa atas ketidakadilan hukuman yang ia terima, sedangkan ia sudah berkata tidak mengetahui sama sekali tentang kematian Dohitra Banu tersebut. Setelah mengkritik, Prabu Pancatnyana pun akhirnya menjadi marah dan terlebih ia langsung mengatakan Ki Tuntang adalah penghujat hukum pemerintahan yang ada di Simbar Manyura, hingga hal itu pun menjadi semakin memberatkan hukumannya untuk segera mengeksekusi Ki Tuntang. Mulutmu sangat berbahaya, Ki Tuntang. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di Pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Ampun, Gusti. Di saat hukuman mati itu akan segera dilaksanakan, tidak lama kemudian datanglah Dewi Sintawati dengan cepat langsung menyelamatkan Ki Tuntang yang sudah dalam posisi kepalanya mau dipancung oleh para pasukan Simbar Manyura. Hingga semua yang ada di sana pun langsung terkejut bukan main, dan Durgandini pun sangat tidak menduga bahwa sosok pendekar wanita yang sedang diperbincangkan ternyata adalah Dewi Sintawati. Pancing, rupanya pendekar wanita itu adalah jandanya Mahasura. Tutup semua pintu gerbang! Ayo, Ki. Kita lompat. Tapi, Nyai, kaki saya. Kuatkan kakinya ya. Ayo. Akhirnya pertarungan satu lawan ratusan prajurit pun berlangsung sangat sengit di sana. Dewi Sintawati dengan sekuat kemampuannya berusaha menghalau anak panah yang melesat ke arah mereka berdua. Dengan keadaan Ki Tuntang yang terluka, Dewi Sintawati pun berusaha segera membawa kabur pergi dari lokasi tersebut untuk mencari tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dan kini telah sampai di pertengahan hutan. Dewi Sintawati lantas menyuruh Ki Tuntang agar segera kabur ke gubuk persembunyiannya untuk menyelamatkan diri karena Nyai Dewi akan kembali menghadapi para pasukan Simbar Manyura sendirian. Kemanapun kamu pergi, akan ku kejar Durgandini. Siapa takut? Apapun ancamanmu, aku tidak akan pernah takut. Seorang Durgandini selalu bertarung secara perkasa. Betul, kawan-kawan? Ayo, keluarkan semua ajian dekat gunungmu sampai tuntas. Ayo kita bertarung! Dan ketika Dewi Sintawati tengah bertarung seru dengan para sekutu Simbar Manyura seorang diri, tiba-tiba di saat itu datanglah Suliwa yang langsung mengejutkan mata Durgandini. Sebab si nenek sesat itu mengira bahwa Suliwa sudah mati akibat dua hantaman ajian rengkah Gunung Sudawirat dan dirinya. Durgandini yang di saat itu pun menjadi sangat kaget bukan main, bagaimana bisa ia masih bertahan hidup dan kembali normal seperti sedia kala padahal tubuh Suliwa sudah dihancurkan oleh dua ajian andalannya sekaligus. Suliwa, lagi-lagi si kutu miang. Dewata menyuruhku merakit nyawa kepadamu. Belum kapok-kapok juga kau menghadapi aku. Menyesal dulu tidak aku bikin habis kau jadi abu. Durgandini, bersiaplah untuk menghadapi kematian. Ayo, sekarang kita bertarung. Ayo.
Hingga akhirnya pertarungan sengit antara pendekar sakti pun kembali berlanjut, Durgandini dengan penuh kesombongannya langsung menyerang Suliwa bahwa akan mampu mengalahkan kembali dengan ajian andalannya tersebut, sedangkan Dewi Sintawati pun menghadapi Patih Kalamurka beserta anggota senopatinya. Setelah cukup lama bertarung dengan jurus mereka masing-masing, Dewi Sintawati dengan cepat langsung mengeluarkan ilmu pedang Kalang Sembilan hingga membuat anggota Simbar Manyura itu pun kewalahan dan babak belur dibuatnya. Kurang ajar. Akhirnya dengan kesaktian ilmu pedang Kalang Sembilan pun membuat Durgandini juga sangat kesulitan untuk menghadapi Dewi Sintawati, terlihat tangan palsunya itu sampai copot akibat terkena sabitan pedang dari Dewi Sintawati. Merasa pertarungannya itu tidak sanggup untuk diteruskan, akhirnya dengan liciknya si nenek sesat tersebut langsung melemparkan bola racun ke arah Suliwa dan Dewi Sintawati, lalu para pasukan sekutu Simbar Manyura pun kabur dari gelanggang bertarung. Perempuan tua itu hampir bisa saya lumpuhkan. Bagaimana, Liwa? Kita kejar mereka. Jangan, Nyai Dewi. Saya takut mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap Nyai Dewi. Sia-sia kalau kita ke sana. Kitunggang, cepat, Ki. Iya, ya, Nyai. Tidak jauh dari sini ada desa. Kalian bisa membeli kuda di sana supaya kita bisa lebih cepat. Ya? Baik, ayo. Mari, Nyai Dewi.